Halo, selamat malam. Selamat malam untuk yang sudah join. Selamat malam juga, Bos Ari. Seperti biasa ya, kita online lagi jam 7 malam hari Senin. Ini sambil tunggu teman-teman yang lainnya join dulu, kita seperti biasa ngobrol-ngobrol dulu, sharing-sharing dulu. Silahkan, apalagi pas Zoom meeting seperti ini ya, pas ketemu bisa disampaikan secara langsung kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan dan mungkin belum tersampaikan atau belum terjawab dengan jelas pertanyaannya, ya disampaikan lagi aja, nggak masalah. Selamat malam, Bos Adelia. Namanya mirip saya ini. Ini kalau saya ditambah marga ini cuman beda E sama A di bagian paling belakang. Oke, ini ada yang tanya XAU. XAU yang dimaksud gold ya, XAU USD atau gold. Apakah masih akan turun? Nah, itu nanti kita analisa bareng aja. Cuman untuk saat ini apakah masih akan turun atau akan naik? Kondisinya masih sideways. Ya, walaupun memang kalau saya lihat memang ada kecenderungan turun di hari ini. Cuman secara keseluruhan 1 minggu terakhir ya, kita lihat 1 minggu terakhir itu masih cenderung bergerak sideways. Masih di situ-situ aja, ibaratnya seperti itu kalau sideways. Nanti biar lebih puas sama Bos Narko, kita review bareng lagi kondisi gold sama pair-pair lainnya. Nah, kalau misalkan ada yang mau request, silahkan disampaikan aja mau request apa. Nanti dia analisa bareng. Selamat malam, Bos Cepi. Nah, itu dia. Selamat malam, Bos Narko. Tadi saya nyariin belum ada, ini udah ada ini. Tadi, Selamat malam. selamat malam. Benerin kamera dulu. Iya, tadi kelihatan masih ngelap-ngelap ini ya kamera, biar lebih kinclong. Oke, kita mulai targetnya. Semoga hari ini ada peluang ya. Sudah beberapa waktu belum nemu peluang yang oke. Tapi kemarin AUD-CAD itu Rising Wedge-nya lumayan oke ya. Kemarin AUD-CAD nih, Rising Wedge-nya langsung terjun ke bawah. Ini analisa yang minggu kemarin, cuman kemarin nggak entry ya, kalau nggak salah kemarin belum break ya, saya lupa. Live trade yang sebelumnya kayaknya belum break ya, Bos Adi ya, bener apa enggak? Yang audit Malah sudah break, udah turun, Bos Narko. Jadi kita info berupa outlook itu pas di harga-harga baru break itu, terus pas kita live trade harganya udah turun. Oke, nggak apa-apa. AUD-CAD udah turun, AUD-NZD ini malah mulai mengerucut, mulai terbentuk. Ini mulai bagus nih untuk jangka panjang, apalagi dia di daily. Nah, ini kalau sampai nge-sell, kita misalkan nge-sell, stop loss-nya diletakkan di swing high-nya yang ini. Tapi ya agak panjang dikit, 1000 poin. Mau entry atau tidak, teman-teman? Ini lumayan good ini. Terus AUD-NZD dia juga naik, cuman ini juga sama nih, mengerucut juga ini. Oh, ini sama ding, chartnya, sorry. Sama. Calpok, salah fokus. Nah, ini mau nge-sell atau gimana? Soalnya di satu sisi ini ada head and shoulder, tapi dia membentuk pricing wedge. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Wah, ini Bos Abdul langsung gas, Bos. Semangatnya luar biasa. Saya cari minum dulu, itu yang seger-seger. Saya ini beberapa waktu lalu lagi sering lapar, makan terus, tambah bulet.
teman-teman juga ada solusi nggak ini biar saya nggak kelaparan, dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar, kalau nggak nasi nggak kenyang. Itu tanda banyak pikiran Bos Darko itu. Ya, Jadi dalam gampang pikiran. lapar. Ya makan terus nih. Kalau teman-teman ingat kan dulu saya pernah gendut tuh, terus habis itu kan turunnya cukup drastis tuh dari 96 kilo jadi 78. Ini udah naik lagi jadi 85, makanya udah mulai nggak oke nih. Ini harus direm ini. Nah, kira-kira ada solusi yang mana? Makan apel, makan pisang. Wow, solusinya buah-buahan ya. Nah, masalahnya kalau nggak kena nasi, nggak kenyang. Mindsetnya memang salah sih. Soalnya bingung ini. Makan sushi lah itu yang bikin gendut itu makan sushi itu. Minum kokonis, apa itu kokonis? Koko manis. Sempet coba salah satu obat diet, mandinya sih manjur, cuman ternyata efek sampingnya agak bahaya tuh. Namanya sulami, kalau pernah dengar itu bahaya tuh, tapi jadi dehidrasi parah. Belum 95 santai, jangan bos ya, nanti ini lagi penyakitnya muncul nanti kalau terlalu berat. Audiens, jadi peluang sell, tunggu break dulu. Kalau kita sesuai pattern, tunggu break dulu. Nah ini masalahnya breaknya masih break tipis nih, coba kita pasin dulu ke breaknya, masih break tipis, belum terlalu oke. Pendapat saya jangan buru-buru lah ya, ini kan masih tipis nih, takutnya masih false signal, pastiin dulu kalau turun. GBP JPY GBP JPY apakah ada peluang buy? Apa peluang buy-nya dari apa? Triangle ini ya, pattern triangle. Bisa sih kalau ini jadi peluang buy, cuman dia terbangnya udah agak tinggi. Cuman kalau mau nge-buy masih ada 2000 poin lagi. Kalau ini. Tapi stop loss-nya, nah ini karena dia udah terbang tinggi gini, nggak mending tunggu koreksi dulu. Biasanya kayak gini nih, break dia turun dulu, mantul lagi baru. Biasanya gitu sih. Mau HP-nya dia pantul dulu. Kalau sekarang problemnya ini udah overbought. Dua-duanya udah overbought. Dia 1, dia 4 juga yang stokastik sudah overbought. Saran saya wait lah, jangan ketinggalan. Jangan kecepatan. Atau kalau mau nge-buy lot kecil dulu, nanti kalau dia turun baru di-buy lot yang normal, misalkan takut ketinggalan momen. Mungkin TP-nya di sini masih oke. TP-nya Nah, TP-nya di sini masih oke. Ini kan pantulan. Nah, TP-nya ketika kena garis resisten ini masih masuk. Nah, kan ini pendek teman-teman, 100 poin, 1000 poin.
Nah itu makan terus nggak apa-apa, yang penting kalorinya yang dikeluarkan juga, yang penting kalorinya juga dikeluarkan alias diolahragakan. Nah itu kendalanya akhir-akhir ini jarang olahraga bos. Konten terus, pagi siang sore bikin konten edukasi, mulai diupload di TikTok, nanti mulai diupload di grup Telegram. Kita bawakan edukasi dalam bentuk teks, dalam bentuk video. Video kan ada ilustrasinya, lebih mudah dipahami. Kalau teks ya ada gambarnya, kadang mungkin orang bingung. Tuh, makanya kita kemarin upgrade alat-alat tools buat kita bikin kontennya biar teman-teman nontonnya juga enak. Nantinya seperti itu. Entry yang tepat. Ya dengan melakukan analisa dan kita masuk di harga yang tepat. Harga yang tepat tuh ya benar-benar dengan analisa ini, misalkan contoh ya, dengan patternnya triangle, symmetrical triangle misalkan. Symmetrical triangle kan kayak gini, harganya bergeraknya itu dalam mengerucut seperti ini, sudut kemiringannya hampir sama, sudut ini dengan sudut ini tuh hampir sama. Nah ini jangan buru-buru entry, sesuai rule, break atas baru nge-buy atau break bawah baru nge-sell. Contohnya seperti ini break, nge-buy bisa, cuman kan ini udah naik segini. Dari dia breaknya bawah ini kan udah naik sampai sini. Ini kan lumayan gede nih, sekitar 600 poin. Terus kalau tadi, misalkan ini, rising wedge, harga bergerak dalam pola rising wedge, break, entry. Tuh. Nah ini masuk yang tepat, masuk market yang tepat sesuai rule. Atau misalkan harga bergerak dalam channel, misalkan harga bergerak dalam channel. Nah misalkan kayak ini bukan channel sih, tapi ini 3 titik yang terhubung 1, 2, 3. Ini kan lebih valid daripada cuma 2 titik. Nah nanti kalau harga kena resisten bisa nge-sell, benar-benar kena nge-sell, tetap pasang TPSL. Nah itu entry yang tepat. Gini, ini ada pertanyaan nih. Terkadang saya masih suka menarik, sebelum yang pertanyaan yang atas ya, bentar. Nge-break satu candle itu gimana sih? Nge-break satu candle selama ditutup, candlenya bukan cuma shadow, bukan bull trap atau bear trap, boleh. Karena termasuk pattern itu ditembus. Tuh, terus ini pertanyaan yang selalu sering ditanyakan ya. Apakah ditarik dari sumbu ke sumbu atau body ke body? Kalau kita di time frame seperti ini, H4, kita tarik ujung-ujungnya. Titik ujung sumbunya dengan titik ujung sumbunya. Tapi sumbu itu kalau di zoom dia satu, ya dia berbentuknya candle body. Nih, dia satu, sumbunya ini ya body. Karena dia di H4, satu candle H4 terbentuk dari 4 candle H1, dia naik turun, makanya membentuk ekor, membentuk tail. Tapi tetap kita tariknya ujung ke ujung, jangan ke body, harus tepat itu. Paham ya? Nah ini pertanyaan, bagaimana menemukan fresh supply demand? Supply demand itu hukum. Nah, market ini bergerak karena supply demand. Kalau pertanyaannya gimana menemukan supply demand, kalian lihat chart itu ya supply demand. Kalau daerah keseimbangan, daerah supply demand ya daerah-daerah sideways kayak gini. Mungkin yang tepat pertanyaannya adalah bagaimana menemukan support resisten yang akurat. Nah, untuk menemukan support resisten yang akurat,
tipsnya jangan gunakan time frame yang terlalu kecil, itu udah valid. Kalau kalian pakai M5, M15, M1 apalagi, ya akan banyak area support resistance yang tertembus. Karena tidak sekuat dengan area support resistance yang diidentifikasi menggunakan time frame yang besar. Contoh, H4, H1, daily, weekly. Nah, itu semakin kuat. Semakin kuat ketika kita bisa mengidentifikasi support resistance di time frame yang besar. Seperti itu. Nah, untuk membuat analisa kita menjadi lebih akurat, satu-satunya jalan hanyalah jam terbang. Jadi, sering melakukan praktek dan evaluasi terhadap analisa kita. Hanya itu. Kalau nggak mau itu, males, nggak punya waktu, pakai analisa orang lain, pakai signalnya orang lain. Dengan catatan, ya kita tahu kualitas signal yang kita ikuti atau kita follow. Contoh, pakai signalnya NS. Cara analisanya kan kita juga kasih, nggak cuma sekedar buy sell. Kita bisa menentukan buy di sini, sell di sini, TP-nya di sini, SL-nya di sini, kan ada analisanya. Nah, gitu. Masuk ya? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Banyak juga yang menawarkan trading menggunakan indikator MT4. Indikator berbayar katanya bisa membantu. Apakah benar? Indikator gratis saja sudah powerful kalau kita menggunakannya secara tepat, punya rule-nya. Kalau indikator berbayar, kalau memang itu bisa membantu dan memang rule-nya jelas, ya bisa-bisa aja. Tapi kalau nggak jelas, kalau kita hanya sekedar beli indikator, nggak diajarin cara pakainya, ya ibarat kita punya roket, nggak bisa cara nyalainnya gitu loh. Mungkin canggih, tapi kita nggak tahu cara pakainya. Nah, Ibaratnya seperti itu. mending sekalian yang otomatis. Nah, mending sekalian otomatis, pakai EA. Itu malah lebih enak itu daripada indikator yang canggih, ujung-ujungnya kan kita analisa manual juga. Ya, kalau bosnya misalkan punya indikator itu sebetulnya sama aja, cuman kemasnya beda-beda. Indikator kan hanya indikator tren, indikator volume, indikator momentum. Nah, mungkin yang berbayar itu menggabungkan antara beberapa indikator menjadi sebuah indikator baru. Contoh, indikator moving average dipadukan dengan indikator moving average lainnya. Di belakangnya mungkin indikator moving average yang digunakan atau dengan perhitungan tertentu, nanti indikator yang teman-teman beli itu menampilkan hanya informasi buy sell atau informasi kayak muncul area buy area sell, tapi sebetulnya di belakang itu ada indikator lain menjadikan indikator itu sebagai, nyebutnya aneh ya, menjadikan indikator sebagai indikator terhadap indikator itu gitu loh. Tapi maksudnya teman-teman nggak tahu paham nggak, tapi maksudnya gini, ya kayak di markup, kayak di ibaratnya dikemas ulang. Kadang indikator yang berbayar seperti itu. Terus juga ada kayak indikator kayak trading basket dan sejenisnya, itu kan meng-compare indikator satu dengan yang lain. Kembali lagi, bisa nggak cara pakainya, atau cuma tampilannya aja yang keren? Kalau cuma tampilannya yang keren, saya 1-2 tahun trading awal-awal 1-2 tahun, chart saya keren banget, rame tampilannya, ribet, rame, kesannya kayak trader profesional. Cuman kalau ditanya fungsinya apa, ya cuma pemanis. Kadang bingung sendiri, yang itu nggak tahu cara pakainya, yang ini buat ini, yang itu nggak paham. Tapi ya nggak bisa mengikuti market, tapi kita terbawa arus. Bukan berenang mengikuti arus market, tapi kita terbawa arus, ya akhirnya apa, nabrak kanan kiri, stop loss kanan kiri, nah gitu. Ini coba kalau pantau, kita pantau yang ini aja, pantau yang audience ini. Apakah audience ini bisa kita nge-sell
Kalau gold ini kayaknya masih koreksi juga nih setelah dia uh, turun koreksi, dia mantul di resistennya, support become resisten, terus dia bentuk rising wedge, dia masih turun. Pendapat saya ada kemungkinan dia kejar support yang bawah dulu ini untuk dia mungkin baru mantul ke atas lagi. Euro USD ya bos ya ini ya. Oh iya, Euro USD maksud saya, bukan gold. Tipe Euro USD. Jadi kalau kita follow trennya ini masih tren koreksi, minor trennya masih koreksi. Jadi hindari ngambil buy dulu. Dari kita nge-buy dulu sampai memang ada tanda-tanda reversal. Contohnya ada pattern bullish pattern atau hal-hal yang lain. Karena ya itu udah naik terus, masa nggak ada koreksi. Nah ini kan kalau kita tarik Fibo, dia benar-benar kepantul di 161.8. Dia kan ketahan di sini. Tahan di sini, mantul. Man ya ini tadi, jangan buru-buru nge-buy dulu, kecuali memang kita menemukan pattern atau mungkin indikasi-indikasi yang lain. Kalau ini nge-buy, nah itu, pernah ngerasain indikator buat GC sama gold korelatif, malah tetap analisa sendiri tambah bingung. Ya itu, jangan terlalu banyak pertimbangan ketika trading. Maksudnya banyak pertimbangan, banyak indikator yang menginfokan itu sama. Indikator tren kita pakai beberapa macam, makanya bingung sendiri. Itu coba dihindari. Teknikal dengan fundamental apakah sangat berpengaruh? Misal apakah jika ada news better of trade? Kalau newsnya news kecil-kecil, news biasa, ya tetap trading aja, nggak ada ibaratnya tergantung cara tradingnya juga ya. Kalau cara tradingnya kita TPSL-nya ratusan poin, ya aman-aman aja. Justru ketika ada news itu malah dia menjadi penggeraknya market yang akan menghantarkan kita, ya tergantung ke arah TP atau SL kita. Kalau mau dihindari juga nggak masalah. Misalkan nih ada NFP, kita mau hindari aja daripada nanti kita kena ombaknya market, ya udah dulu, itu juga nggak masalah. Ya ini menurut saya channel yang cukup kuat ya untuk USD CHF ya. Ini di time frame 4, kita bisa lihat ini channel yang cukup kuat. Dia memantul di area resisten berkali-kali, 1, 2, 3, 4 kali. Ini kalau mau nge-sell masih oke, karena dia masih di downtrend channelnya. Cuman kalau dia break, nah ini peluang buy yang cukup bagus. Artinya ya, dia bisa ganti trend juga. Nah ini kalau nge-sell stop loss-nya mungkin sekitar 500 poinan. Nah TP-nya bisa di 500 poin juga ini. Lagi ini didukung oleh yang namanya tadi rising wedge. Nah ini mau ikut teman-teman, Bos Ade, menurut Bos Ade ini ketinggalan jauh atau masih bisa disusul nih untuk USD CHF, karena dia berada di channel kalau menurut saya. Kalau saya mungkin dari tren panjangnya sependapat Bos Narko, cuman dari pergerakan harga sekitar 1 minggu terakhir ya, kita kalau fokus 1 minggu terakhir ini yang saya lihat dia cenderung masih sideways sih di sini. Dan kalau lihat kondisi saat ini, kalau berdasarkan rising wedge-nya saya setuju nge-sell, tapi ini harga udah turun, jadi
kalau saya pribadi lihatnya belum ada peluang yang terlalu bagus ya sekarang ya. Kalaupun mau nge-sell mungkin SL-nya bisa pakai acuan ini aja sih. Stop loss-nya. Iya, SL ya, stop loss-nya. Mungkin take profit ya bisa pakai support sebelumnya, atau mungkin Bos Sarko punya pandangan untuk target penurunan. Boleh kalau mau nge-sell nih, peluangnya masih oke sih menurut saya. Kita sell 0,1, jangan salah lot lagi. Stop loss-nya ini yang mau catat. Stop loss-nya kita letakkan di sini. Untuk sebenarnya nggak usah jauh-jauh sih, karena ini udah turun. Kalau sampai naik lagi kan berarti polanya gagal. Bentar, saya angkat telepon dulu ya. Halo bos. Oh ya, oke siap. Yang nelpon. Bentar ya. Ini sambil live trade sambil pesan makan ya. Bisa nitip sama salah satu tim. Tuh, udah running profit malah. Cepet ya. Ini kita nge-sell, SL-nya itu TP-nya segini. Ini boleh lah. Sebetulnya kalau mau TP-nya jauh masih oke sih, karena ini downtrend channel. Kan belum kelihatan pelemahan pergerakannya. Memang lagi koreksi, tapi ini tadi kalau kita bahas TP, sebetulnya ini juga ini ya, kalau nggak salah ini masuk ke falling wedge ya sebetulnya ya. Ada falling wedge, ada rising wedge setelah falling wedge. Tapi ini kenaikannya udah setelah ini. Ya, TP-nya di sini, TP-nya di support ini. Itu jadi acuan TPK. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Oke, kita next buyer. Kita cari peluang lagi. Teman-teman ada peluang apa nih? Kasih reaction dulu, kasih jempol-jempol apa, love apa biar semangat. Sekarang lagi suka gitu guys, lagi suka gitu bos. Jadi posting apa gitu, ada yang kayak ngasih love, ada yang ngasih jempol gitu, kayak semakin semangat. Wow, berarti analisanya ditungguin orang banyak.
Jadi semakin semangat analisa timnya NS. Kita pair GBP USD belum ya, GBP USD. Sode mungkin bisa bantuin bentar, saya toilet dulu. Boleh, screen-nya besar kok. Oh iya, lupa. Lihat nih. Oke. Saya coba review GBP USD ya. Bentar, saya prepare dulu untuk GBP USD. Mungkin habis ini Niko juga mau bawain analisa, bisa dipersiapkan dulu. Sambil kita review GBP USD. Bentar. Lama nggak share screen, agak bingung ini. Oke. Sudah ini belum ini? Sudah keluar belum tampilannya chart di sini? Sudah ya. Oke. Oke, kalau sudah kita review dulu. GBP USD, kalau saya lihatnya, ya kita bisa ke daily dulu. Kalau di daily ini 1, 2, 3, 4 bulan terakhir ini masih naik. Ya, saya biasa lihat trennya dulu. Oke, 4 bulan terakhir atau tren beberapa bulan terakhir itu dilihat dulu masih naik. Ya, untuk GBP USD masih naik. Support and resistennya masih terbentuk semakin naik. Untuk kondisi 2 bulan terkininya, ya, kita bisa lihat harga naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, ini mulai ada kenaikan lagi. Nah, yang saya lihat, kalau saya lebih suka follow trend. Ya, follow trend ya sambil cari tanda-tanda pembalikan arah. Kalau memang belum ada seperti saat ini kan belum ada tanda harga memang akan berbalik turun kan. Trennya masih naik. Dan support terakhirnya ada di sini. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya. Jadi untuk saat ini, untuk GBP USD, ya analisa saya harga ini masih kuat naik. Dan bisa mengalami kenaikan yang cukup jauh. Nah, level resistennya di sini, ya acuan penarikan resistennya ini dan ini, itu ada level resisten kuat. Terus di sini ini support sebelumnya, ya yang ini. Dan support terkininya kita bisa tandai ada di sini. Nah, ini yang baru aja ada pantulan harga di situ. Ini kalau analisa saya harga ini masih berpotensi naik. Selama, nah ini acuannya bisa pakai yang ini nih. Selama harga nggak mendekati area ini lagi, untuk saat ini masih berpotensi bisa naik cukup jauh. Bisa ke area ini lagi. Oke, kita kalau di daily ini saya lihat seperti itu dulu, kerangka besarnya dulu. Kalau turun ke time frame kecil, kita coba cari konfirmasi lain. Di time frame kecil gimana nih? Kalau di time frame kecil, ya kalau di time frame kecil nggak usah terlalu jauh ke belakang ya, nggak usah 4 bulan, 5 bulan terakhir. Kita fokus aja 1 sampai 2 bulan terakhir. Pergerakan harganya gimana gitu. Nah, kalau ini kan kelihatan ini habis sideways di sini. Selama 3 minggu harga sideways sampai akhirnya break support, koreksi, turun lagi. Nah, untuk saat ini harga sempat mengalami kenaikan, koreksi turun. Nah, ini. Untuk saat ini mulai naik lagi, mulai membentuk level support yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ini bisa jadi awal mula kenaikannya. Jadi bisa kita tandai lagi supportnya di sini, di level ini. Nah, ini yang lebih detail lagi kita ke H4. Selama harga tidak turun ke sini lagi, ini
saya rasa masih kuat naik. Jadi kalau mau ngambil peluang buy, kalau saya lihatnya ada peluang buy. Kalau mau ngambil peluang buy itu kita bisa langsung tandai untuk batasan resikonya kalau kita nge-buy ya. Nah, ada di sini. Sekitar 700 poin ke level support sebelumnya. 750 poin lah. Ya, bisa ditaruh di harga 1.20290. Terus target take profit-nya di mana? Kalau memang kita lihat ini akan kuat naik, resisten sebelumnya itu bisa jadi target kenaikan harga. Yang namanya harga kuat naik harusnya sampai resisten sebelumnya. Itu bisa jadi target kenaikan harga. Jadi ada di sini. Nah, ini ya kurang lebih 1:1 lebih dikit. Ini terdekatnya. Terus ke depannya bisa seperti apa? Ke depannya target lagi untuk jangka panjang ya bisa sampai area ini. Area ini ya. Nah, ini kalau di time frame H4 mungkin kita bisa lihat lebih detail area resistennya ada di sini. Nah, kita pakai target yang lebih dekat nggak masalah, nggak harus yang paling jauh untuk target kenaikannya. Apa itu peluang GU, Bos Adi? Di GBP USD, Bos Arko. Ada pattern apakah? Nggak ada pattern sih, cuman lebih ke follow trend aja. Kalau pattern mungkin di H1 kita lihat lebih detail, kurang bagus ya kalau kita katakan. Mungkin ada yang lihatnya sebagai Head and shoulder. falling wedge ya di sini, tapi tapi kurang bagus sih Bos Arko. Lebih ke ini aja sih, lebih ke follow trend, terus nyari level-level support and resistennya. Selama dia membentuk support lebih tinggi, saya rasa itu tanda harga masih kuat naik. Mungkin awal mula kenaikannya mungkin ini malah bisa ini ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini walaupun kurang bagus, kita katakan sebagai double bottom bisa ini. Nah, double bottomnya yang mana? Double bottomnya yang ini, harga turun, sempat naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, harga ini naik. Nah, itu awal mula kenaikannya. Jadi untuk GBP USD, kalau gambaran dari saya, view analisa dari saya seperti itu. Boleh nih, saya ikut nih. Ngebay ya, TP-nya jauh ya. Ya, mungkin lotnya disesuaikan aja Bos Arko. Ini untuk stop loss kurang lebih ya 750-an. Alasan utamanya lebih ke sini sih, tadi mungkin pas Bos Arko kamar mandi ya. Nah, lebih ke ngelihat ini masih dalam kondisi uptrend. Dia kan udah mulai membentuk sini. Sama ditambah tadi kalau kita ke time frame yang lebih kecil, lihat pergerakan lebih detail, ini kan udah sempat koreksi, dia mulai naik lagi. Di sini dia udah mulai naik lagi. Jadi follow trend aja, kemungkinannya ini masih kuat naik. Bisa sampai resisten terdekatnya yang di minggu lalu ya, di sini terbentuk resisten. Bisa lanjut naik lagi untuk jangka panjangnya ke area resisten sebelumnya itu di 1.23987 ya, di area inilah. Bentar, tarik Fibonacci itu nanti ketemunya yang support pegang resisten itu kalau tarik Fibonacci. Untuk target Bos Arko? Iya. Yang di sini atau 161.8 di sini? Nah, itu kan di area ini ya. Support itu. Kemungkinan dia kan nggak langsung mulus gitu tuh. Mungkin ada pantulan dulu. Ya. Saat pantulan itu kan bisa TP dulu, dia koreksi, kalau mau masuk lagi silahkan. Sambil melihat ada pattern lagi enggak. Itu mungkin untuk gambarannya seperti itu sih GBP USD. Siap, saya udah entry. Dan ini juga ini cukup bagus juga sih Bos Arko, saya rasa.
Ya walaupun nggak pas banget ya, dia koreksinya ke area 618 terus mulai ada kenaikan lagi. Tadi diikuti double bottom tadi. Gitu. Siap. Keren. Mantap analisanya Bos Adi. Thank you. Seperti itu mungkin sharingnya. Balik lagi ke Bos Narko, atau nih Bos Niko udah siap belum nih? Tadi iya, saya lupakan malam hari ini. Soalnya dari tadi chattingan sama Bro Niko. Dia nginfo terus kalau yang live-nya akun Charity itu mau dibawa ke channel. Makanya saya lupa kalau Bro Niko ada di sini. Maaf. Jadi ayo Bro Niko silahkan sharing. Mungkin mau gold tuh ditunggu. Siapa tahu nyiapinnya selain gold, tapi kita lempar gold untuk Bro Niko. Nah, mungkin ada pair lain yang udah dipersiapkan. Atau mungkin Bos Ade yang satunya, Bos Adelia mau sharing sesuatu. Bos Ade yang satunya. Siapa tahu dah. Sebenarnya saya tuh pengen share, tapi masih malu-malu. Kita siap mendukung dan menghancurkan ini yang malu-malunya tadi itu. Nggak usah malu, nggak usah sungkan. Namanya sharing betul salah normal itu. Atau mungkin Bos yang dari Bali, Bos Putu Edi ada nggak malam ini? Ada ini Bos Putu Edi mungkin mau sharing-sharing. Kalau Bos Putu Edi itu biasanya ahlinya nyari double top, double bottom. Nah itu sebenarnya udah cukup. Kalau teman-teman mau fokus di double top, double bottom itu udah oke banget sih. Iya, sebetulnya nggak semua harus dikuasai. Kalau mau semua dikuasai ya butuh waktu lebih lama untuk belajar dan trial and error. Sebetulnya menguasai bertahap, double top, double bottom dulu, nanti baru racing wedge sama falling wedge, head and shoulder, inverted head and shoulder, terus nanti baru mungkin triangle. Sebetulnya pattern cuma itu aja, nggak perlu sampai cup and handle lah, diamond apalah, dino pattern lah, mungkin nanti ada Brontosaurus pattern, nah Brontosaurus pattern, nggak perlu sampai sebegitunya. Terlalu meriah itu. Terlalu meriah, saking meriahnya kita pusing sendiri itu. Stres sendiri terus makannya jadi banyak kayak saya. Kalau bisa share peluang GU tadi di grup Bos Ade. Oh ini saya share screen dulu. Bos Ade bisa recap dulu, nanti habis itu Bos Niko. Oh udah running profit juga ternyata. Simple, cepet ya. Tadi ada pertanyaan, masih belajar, Ose, siap, Bos Adelia, semangat belajarnya. Ya, ini Semarang belum sempet nih, Semarang kita bisa double talk di Semarang. Mungkin tim saya ikutkan deket-deket tuh, Bos Niko, Bos Ade lagi sibuk. Sempetin Bos Ade ke Semarang sih. Boleh, nggak masalah. Istri ajak Bos biar jalan-jalan. Boleh. Kita kerja, kita sharing, kita diskusi, kita kopdar lah, nggak usah kerja lah, kita kopdar, istri biar jalan-jalan. Definisi saya ngajak Bos Ade kerja itu lebih tepatnya ngajak debat bareng sebetulnya. Kalau Ade kerja itu kita berdebat banyak hal, analisa bisa diperdebatkan, timnya bisa diperdebatkan, intinya hal kecil dijadikan besar gitu aja. Nah nanti bukan nyari yang benar yang salah siapa, kita nyari mana yang bisa saling memperbaiki. Kadang sering, oh iya masuk akal, saya kurang tepat, saya perbaiki, dan sebaliknya. Tuh. Siap ke Semarang, pengen tahu gimbal, di sini nggak ada tahu gimbal, adanya tahu tek. Saya kurang suka tahu tek, tahu gimbal lebih enak, ada udangnya itu. Double top, double bottom, minimal time frame berapa? Time frame-nya bebas, mau di time frame berapa bisa, tapi semakin besar time frame, akurasinya semakin bagus. Contoh H1, H4, tuh H1, H4 daily, kita golongkan time frame besar itu yaitu tadi H1, H4 daily. Kalau di bawah itu ya time frame kecil, M30, M15, M5, M1.
saya rasa nggak cocok sih kalau analisa di M1, terlalu volatilenya pun juga patternnya banyak yang ibaratnya break. Oke, Mas Diko, silakan. Oke, siap. Sebentar, saya share screen dulu. Mungkin hari ini sambil review yang analisa kemarin hari Jumat. Oke, mau minta konfirmasinya dulu nih. Layar saya udah ada di tampilan FT4 atau belum? Sudah, siap. Terima kasih konfirmasinya, Bos Indra. Ya, jadi malam hari ini saya sambil review sedikit sama ada peluang yang bisa diambil. Jadi di hari Jumat kemarin itu saya analisa di AUD-CHF itu ada pola symmetrical triangle yang kemarin sempat saya salah sebut juga itu. Jadi kemarin ada pola symmetrical triangle. Hari Jumat itu polanya belum ke break. Jadi posisi harga pada saat itu waktu kita analisa kemarin itu masih di sekitar ini. Handle yang ini, sekitar situ. Habis itu waktu tadi saya cek itu ternyata harganya udah break pola nih, dan breaknya yang support trendnya atau yang bottomnya yang bagian bawah seperti itu. Nah, kemudian kalau analisa yang saya ambil tadi, yang saya cara saya itu, sebentar, ini MT4 saya malah nge-freeze ini. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk cara saya itu analisa, tadi kan saya tarik dari symmetrical triangle-nya ini, saya ambil dari yang bottom-nya ke topnya ini, seperti ini. Ini saya jadikan acuan untuk take profit-nya. Jadi peluang yang bisa diambil ketika harga ini break yang bottom-nya atau break support trend line-nya, itu kita bisa ambil peluang sell. Seperti itu. Jadi karena ini kondisi tadi udah sempat break, kita bisa ambil peluang sell. Untuk acuan take profit-nya, nah saya ambil dari jarak symmetrical triangle-nya, habis itu saya ukur nih dari break-nya. Nah, kira-kira di mana untuk penempatan take profit-nya? Untuk penempatan take profit-nya itu di kisaran harga berapa ini? 0.63048 atau 0.63, pasnya ini di 0.63043 di harga itu. Jadi kalau kita mau ambil peluang sell pada saat break tadi, kita take profit-nya bisa letakkan di situ, atau itu kan dekat juga dengan support yang sebelumnya, yang support terbawah sebelumnya ya, beberapa hari terakhir. Terus saya lihat di situ juga ada area resisten become support. Nah, areanya yang mana? Sini saya tandai. Jadi di sini tuh ada resisten. Ini sempat ada beberapa kali candle yang tuh ke area ke trendline horizontalnya. Di sini juga ada support. Nah, ini juga ada support di sini. Ya, walaupun garisnya ini agak ke break sedikit ya. Seperti itu. Dan kalau kita mau set take profitnya di situ nggak masalah. Kalau versi saya mau saya taruh di situ. Terus untuk stop loss-nya kita pakai 300 poin bisa karena ini dihambat, atau pakai acuan yang swing high sebelumnya. Swing high sebelumnya itu di mana? Swing high sebelumnya itu di sini. So, kalau kita lihat di harga dengan horizontal trendline ini, itu di kisaran harga 0.64221. Itu. Jadi kalau secara setup dari titik kita entry pada saat break itu untuk SL-nya jadi di sekitar 360 poin. Kemudian untuk take profit-nya itu di 780 poin. Seperti itu. Itu kalau dari peluang yang bisa diambil dari pola symmetrical triangle melanjutkan analisa kemarin Jumat. Seperti itu kalau dari pair AUD-CHF. Nah, kira-kira kalau dari Bos Ade atau Bos Narko mungkin ada yang mau ditambahkan atau enggak nih? Sebelum saya mungkin review yang lainnya.
Bos Narko mau menambahkan atau mungkin saya menambahkan ya. Ya, Bos Adi dulu. Oke. Bos Niko grogi tuh, Georgie dia. Oke. Nanti kalau saya komentari tambah Georgie nanti. Kalau saya sih ini sih. Di sini polanya memang ada pola seperti ini ya, cuman dengan pergerakan harga yang ternyata sudah sempat dia break, dia masuk lagi ke dalam polanya, itu kita harus hati-hati sih dengan pola seperti ini. Kita ini acuannya, kalau saya ada dua, saya jaga-jaga ada dua acuan, tidak hanya trendline dari polanya ya. Ini tips yang mungkin nggak ada ya kalau kita belajar chart pattern ya, dia break atas break bawah. Nah, tapi di real market kadang seperti ini. Di real market kadang seperti ini. Dia udah awalnya bagus bentuk pola, tapi terus dia sideways di sini. Nah, di kondisi seperti ini kita bisa coba tandai ini seperti ini, resistennya ada di mana, supportnya ada di mana. Jadi yang saya pakai acuan nantinya bukan lagi yang trendline ini, tapi acuannya ya pergerakan sideways-nya di sini. Yang lebih dulu di break itu bisa jadi acuan cukup bagus. Ya, jadi seandainya dia nanti naik break resisten trendline ini, saya rasa itu bukan satu konfirmasi yang ya ada konfirmasi dia break resisten tapi kurang bagus. Bagusnya ya tunggu harga break resisten yang di sini sekalian. Karena dia ibaratnya habis dari pola simetrikal ini, dia lanjut pola yang dia masih sideways. Jadi kita harus hati-hatinya di situ aja sih. Mungkin seperti itu masukannya. Dan mungkin dari Bos Narko bisa lanjut. Setuju. Nih mungkin Bos Ade lanjut dulu untuk gold. Oke, boleh. Mau Bos Iko mau review dulu atau langsung lanjut saya? Bos Iko, gimana? Boleh, mungkin mau review sedikit aja ya soal yang kemarin juga di audit CAD. Gold. Oh, kalau di gold boleh sih. Boleh. Ini menurut versi saya ya untuk gold ya. Oke, untuk gold ini kalau saya review pakai teknik H4 itu secara tren ya downtrend karena di bawah MA 200. Kemudian untuk peluang yang bisa diambil karena di sini MA-nya sebagai resisten ya kita bisa ambil peluang sell ketika harga menyentuh ke MA 24-nya. Nanti ketika harga menyentuh ke MA 24 kita bisa ambil peluang sell. Seperti itu. Tapi untuk ambil peluang sell masih ada beberapa kondisi yang mungkin perlu diperhatikan dulu ya, Pak. Jadi kalau versi saya menunggu pembentukan swing low yang lebih rendah dari sebelumnya. Pembentukan swing low yang baru yang lebih rendah dari sebelumnya baru kita bisa open peluang sell seperti itu. Itu dari gold yang H4. Dan seperti itu, kalau mau ditambahkan, Bos Ade. Boleh, saya ini ya share screen sekalian aja ya. Jadi kita mau bahas gold. Mana ini kok malah hilang? Oh, ini di atas. Oke. Gold ini cukup menarik buat saya karena
kemarin bagus, ada pergerakannya ya cukup bagus, ada bisa dibilang flag pattern, tapi setelah dia berhasil break support dari polanya di sini, tadi sempat dibahas Bos Narko juga ya ini ya. Setelah dia berhasil break di sini dia break support, kita bisa lihat harga itu sideways lagi. Nah, sebelumnya yang saya lihat setelah drop jauh seperti ini awalnya bisa jadi pola bearish pena nih. Nah, tapi ternyata apa? Ternyata break support dikit, dia naik lagi. Dia ternyata lanjut sideways. Nah, jadi yang bisa kita jadikan perhatian di sini adalah ini, ring sideways-nya di sini. Ya paling nggak ini ya. Ini supportnya di sini. Nah, dia lanjut sideways lagi di sini. Nah, tapi di kondisi sideways ini yang menarik perhatian saya itu adalah harga ini sebenarnya masih kuat turun. Ya, yang saya lihat harga ini sebenarnya masih kuat turun. Ditandai dengan apa kok saya bisa bilang harga ini masih kuat turun? Dia memang sideways. Tapi kalau kita perhatikan level resistennya ini sebenarnya level support dan resistennya cenderung semakin turun. Ya, dia sideways tapi cenderung semakin turun. Nah, di kondisi seperti ini ya ditambah habis drop jauh ada pola flag pattern. Ya, ini bisa menginformasikan bahwa harga ini memang masih kuat turun. Jadi kalau saya sebenarnya ada ngambil peluang sell juga, sell di sini. SL-nya bisa pendek aja di sini atau bagusnya ya pakai acuan ini. Untuk stop loss, jadi untuk peluang day trade, peluang harian itu bisa colong-colong entry lah ya. Ini kalau saya zoom in ke time frame M30 aja biar lebih jelas. Nah, kalau mau cari peluang itu bisa ambil peluang sell. Ya, nanti kalau udah running profit di SL plus aja cari aman. Untuk SL-nya pendek aja di sini atau di sini. Ya, teman-teman bisa pakai acuan ini untuk stop loss atau yang di sini. Ya. Target profitnya kita bisa target profit di, bentar saya pakai trendline aja biar nggak terlalu banyak garis horizontal line. Nah, target profitnya bisa pakai ini. Atau yang di bawah ini sekalian. Ya, atau yang di bawah sini sekalian. Nah, setup-nya bisa seperti itu. Nah, kalau mau SL-nya pendek, resikonya pendek ya kita bisa pakai ini, kita hilangkan aja, kita pakai yang pendek aja. Kalau memang lanjut naik ya berarti harga ini memang pergerakannya lagi nggak karuan, sideways. Ya kita nextnya ya kita wait and see dulu. Ya nextnya kita wait and see dulu. Dan kalau memang ini harga kuat turun, ini harusnya bisa jadi tanda pembentukan level resistennya dia semakin rendah. Dan kenapa di sini bisa sell? Karena ini mulai membentuk swing high yang baru. Di sini mulai membentuk swing high yang baru yang lebih rendah dari sebelumnya. Seperti itu. Seperti itu mungkin untuk setup-nya. Tapi dari analisa memang secara garis besar ini memang masih cenderung sideways selama 1 minggu terakhir di sini. Hampir 2 minggu ini ya.
dia cenderung sideways. Nah, cenderung sideways di sini. Seperti itu kalau dari saya untuk gold. Kalau kita bahas analisa secara keseluruhan, ya tertahannya dia sideways-nya itu memang di sini ini bisa jadi area resisten yang become support yang cukup kuat. Nah, ini level ujiannya ada di area ini. Ya, ini kalau yang saya lihat seperti itu. Jadi ya kalau kita day trade, kita ngambil peluang sell pendek atau buy pendek dengan kondisi yang ada konfirmasi tertentu, alasan entry-nya jelas, exit plan-nya jelas, masih no problem. Tapi kalau secara garis besar ya kita bisa wait and see dulu sampai harga keluar dari range pergerakan sideways-nya di sini untuk konfirmasi yang lebih jelas. Harga ini memang masih kuat turun atau dia balik naik lagi. Ya, dia ke sini atau ke sini. Seperti itu mungkin. Untuk konfirmasi lainnya belum ada konfirmasi yang cukup oke ya di kondisi ini. Mungkin dari teman-teman ada lihat satu pola harga atau kondisi tertentu ya bisa di-sharingkan aja, nggak masalah. Ini kan harga mulai lanjut turun lagi. Ya semoga kalau dari saya sih semoga berhasil turun. Semoga berhasil lanjut turun ya. Ya paling nggak kesini dulu lah. Baru nanti naik lagi ya no problem. Ya namanya juga support, kita jangan heran ketika ada pantulan naik gitu loh. Seperti itu mungkin untuk gold. Nah ini ada sharing dari Bos RB. Memungkinkan nggak kalau gold tembus support H1 di harga 1853 gini? Saya belum bahas detailnya ya, cuman saya mau sharing dulu. Ketika teman-teman penasaran ada pergerakan harga yang naik atau bahkan turun, nah pertanyaannya mungkin ketika harga naik, terus di sini ada support, mungkin banyak pertanyaan juga, akan tembus support nggak, akan tembus resisten nggak? Pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab dari ketika kita bisa melihat tren. Kalau trennya turun, ketika harga ini naik dulu terus turun menuju support. Nah ini harga berhasil turun ya. Harga berhasil lanjut turun ya. Semoga berhasil turunnya sampai area ini. Nah, kita balik ini ke pertanyaan, apakah akan berhasil tembus support atau enggak? Itu bisa didukung dengan kita mengetahui trennya. Kalau trennya turun dan harga ini turun ke area support, pertanyaan yang muncul misalkan akan tembus support nggak di sini? Saya akan jawab kemungkinan besar iya. Karena apa? Karena dari historical trennya ini turun. Kalau trennya turun berarti apa? Berarti harga ini masih kuat turun. Berarti kalau kuat turun, support sebelumnya kemungkinan besar akan ditembus. Karena yang namanya downtrend, harga itu akan membentuk support and resistance yang semakin rendah dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau tanya ada support atau resisten yang akan ketembus atau enggak, ya kita cari tahu dulu trennya. Gitu. Misalkan nih, ini kondisi downtrend. Mungkin pertanyaannya saya balik, ada support yang akan ditembus nggak? Ya ini kalau pertanyaannya Bos RB kan, supportnya akan ketembus nggak? Ya kalau downtrend kemungkinan besar akan ketembus. Nah kalau up, kalau dalam kondisi downtrend ya, yang ditanyakan misalkan resistennya. Nah ini misalkan harga turun, terus naik lagi, di sini ada resisten.
Ya, di sini ada resisten. Harga ini masih naik sini, belum sampai resisten, tapi udah mendekati. Terus muncul pertanyaan, resistennya akan ditembus nggak? Kalau dari saya akan jawab kemungkinan besar nggak ditembus. Walaupun mungkin di sini teman-teman di kondisi tertentu teman-teman bisa tarik garis trendline seperti ini. Wah, ini resisten sudah ditembus oleh harga. Misalkan ini udah ditembus oleh harga. Apakah resisten berikutnya akan ditembus? Kalau dari saya masih menjawab kemungkinan nggak ditembus. Karena apa? Karena trennya masih turun. Kalaupun naik, harusnya tidak membentuk level resisten yang lebih tinggi dari sebelumnya. Harga ini akan lanjut turun lagi. Ya, kondisinya seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Bos Erbi, apakah mungkin tembus support di time frame H1? Kita coba ke time frame H1 dulu. Ada support, Bos Erbi ini lihat ada support di 1853.91. (1853.91). Oh, di bawah sini ya. Nah, supportnya yang di bawah sini. Apakah support ini akan ditembus? Apakah akan ditembus baru bisa sell? Soalnya tadi harga udah sempat turun, mantul lagi. Nah, kalau di kondisi sideways, itu tadi saya contohkan di kondisi ada trennya, ada trend downtrend. Tapi kalau di kondisi sideways gimana? Kalau di kondisi sideways, idealnya kita memang tunggu harga break dulu. Nah, oleh karena itu kan ada untuk entry ya, ada yang acuannya rebounds, pantulan harga, ada yang acuannya breakout. Ya, kalau di kondisi sideways kita mau cari peluang sell, alangkah baiknya kita tunggu break dulu. Jadi dapat konfirmasi bahwa ya ini ada support yang memang udah ditembus. Berarti apa? Berarti harga ini masih kuat turun. Karena ada support yang ditembus harga. Support itu harusnya suatu level atau area yang bisa menahan laju pergerakan harga untuk turun, tapi ditembus. Berarti harga ini masih kuat turun. Nah, itu bisa sell apa enggak? Ya bisa sell. Bisa sell pas tembus. Tapi kalau kondisi ini yang saya lihat bagusnya tembusnya yang level ini ya. Yang di 185252. Acuannya yang ini. Ya, bagusnya acuannya yang ini. Jadi nggak cuman acuan yang di 1853. Seperti itu. Nah, ini tadi kalau misalkan akan ditembus apa enggaknya, ya kita belum tahu. Oleh karena itu tadi saya sharing ada peluang sell. Ya, targetnya di area support. Kenapa kok nggak di bawahnya sekalian? Karena di kondisi sideways yang namanya support ya bisa menahan laju pergerakan harga untuk turun dan ada kemungkinan harga akan mantul naik. Nah, oleh karena itu kalau sell ya take profitnya ya di area support. Seperti itu. Semoga menjawab Bos Erbi. Seperti itu Bos Narko untuk review gold dari saya. Mau ditambahkan nggak? Mantap, sependapat. Untuk tren masih terlihat koreksi. Memang dia dari kenaikannya, tapi untuk tren masih koreksi. Sampai nanti ada pattern dia cocok untuk buy baru kita masuk ya. Saat ini masih wait and see dulu, nggak usah memaksakan. Oke lah, orang ngomong, kita baca berita di sana kemari, katanya emas tahun depan, tahun ini akan tembus harga 2000 dan lain sebagainya, tapi ya jangan ditelan mentah-mentah. Tetap harus dilihat pergerakan harganya. Jangan menelan informasi mentah-mentah. Mungkin informasi itu saya jadikan pertimbangan, itu nggak ada salahnya dan bagus. Ya, kita mendengarkan sumber analisa, mendengarkan analisa dari sumber yang terpercaya, dari
para trader-trader yang mungkin berpengalaman, not bad, tapi juga jangan telan mentah-mentah, karena cara trading kita dengan cara trading mereka mungkin berbeda. Mereka mungkin berdasarkan fundamental, mereka mungkin berdasarkan jangka panjang, long term trading, sedangkan kalau kita carinya untuk profit harian, ya jangan gunakan itu sebagai patokan utama, nanti salah kaprah. Mungkin itu kalau dari saya. Udah 1 jam kita sharing. Ini loh audiens ini loh, gemes saya. Sebetulnya kalau bisa nge-sell kan cuman masih di area support, belum benar-benar yang kelihatan break. Ini juga rising wedge ya, falling wedge sorry. Nah, dia falling wedge dan dia di area support. Menurut saya ini bagus ini, meskipun agak kecil chartnya, tapi biar teman-teman kelihatan ya. Ini support di titik-titik ini terhubung, terus dia bentuk rising wedge, falling wedge sorry, lidah saya kebelibet telur balado. Falling wedge di area support ini kalau mau nge-buy sebetulnya masih bagus, karena dia masih uptrend. Memang minor trendnya koreksi, tapi ini mulai kelihatan kan lemah, terus dia mulai break. Ini kalau kita mau jangka panjang, cuman ya stop loss-nya agak jauh guys. Ini long term trading. Long term trading. Kalau mau kalian equity-nya siap jangka panjang, stop loss-nya swing low ini 2.800 poin. TP kalian bisa hold jangka panjang. TP-nya mungkin bisa, kalau kita pakai metode Fibo, TP-nya mungkin bisa di sini. 50 ini. 2.900 poin. 50 itu 2.900, kalau 60 4.800. Ini di sinian lah. TP-nya di sini. Ini kan area support, kemungkinan bisa jadi support become resistant. Nah, TP-nya diletakkan di bawah sini. Mungkin di harga 103.91 tujuan. Saran itu. Ini untuk long term lah. USD-CHF dibiarkan saja. Biarkan saja USD-CHF. Maksudnya dibiarkan saja itu gimana? Ini kan udah pasang TPSL, biar running aja. Instant buy atau nunggu retrace trend line? Yang mana lagi nih? Kalau tanya tolong agak lengkap. Kita kan analisa banyak pair nih. Bingung jadinya. Mungkin kalau ini kita bilang retrace, ini udah break, sempat koreksi dan naik. Ini kemungkinan terbangnya jauh ini. Cuman ya ini stop loss-nya kalau dari sekarang agak jauh. Stop loss-nya 2.600 poin. CADCP ya, CADCP ini udah, dia udah break. Kalau kita zoom ya, kita zoom, kita gambar-gambar dikit, dia kan udah break nih. Terus dia udah koreksi, dia pantul naik ke atas. Kalau ini nge-buy ya, biasanya di bawah ini, TP-nya di sini. Kalau kita mau buy pakai lot kecil lah. Kalau 0,1 2000 poin ya, kalau kena stop loss lumayan. 1/4 modal habis itu, 30%. Kalau pakai 0,03. Nah, kita dapat 0,03. TP-nya di sini. Stop loss-nya di sini. Nah, silahkan dicatat. Dan sekaligus analisa CADCP ini mengakhiri sesi kita pada hari ini. Nanti kita jumpa lagi di hari ini ya Pak, Senin ya, di hari Rabu. Ini catat dulu biar dapat informasinya, siapa tahu mau follow.
Sabar Bos Narko, saya bantu info juga ini. Siap, nggak apa-apa. Santai-santai. Februari ini kayaknya untuk jadwal ke Jakarta agak sulit ya. Saya ngecek jadwal belum Ketemu. Kalau Bali fix tanggal 3 sampai 6 Maret. Tanggal 3 sampai 6 Maret fix kita ke Bali. Tuh. Nah, nanti yang di Bali dan sekitarnya kita bisa kopdar tipis-tipis lah. Dan tadi ada sempat yang tanya, saya lupa di Instagram atau di grup. Memang kalau setiap open transaksi selalu minus ya? Mungkin ini ada yang baru belajar trading, ya pasti selalu minus dulu karena kita bayar yang namanya spread. Di broker manapun pasti ada spread. Broker ini perantara kita dengan bursa. Dia pasti butuh keuntungan. Dia pasti butuh keuntungan. Jadi ibaratnya nggak mungkin spread ini hilang. Kan kadang ada yang malah pakai biaya ini itu. Sudah Bos Narko, sudah saya info, di grup juga sudah diinfo. Oke, semoga running profit nanti biar kita bisa withdraw lagi dan kita bagikan profitnya ke teman-teman semua. Oke, gitu teman-teman semua. Thank you buat waktunya. Selamat malam juga, selamat beraktivitas kembali, melanjutkan aktivitas yang lain. Jadi yang sudah saya info tentang perpindahan grup kita akan ke VIP yang baru. Nanti kalau teman-teman ada yang bingung bisa tanya lagi. Kalau teman yang di grup ada yang bingung mungkin bisa bantu saya menjelaskan juga boleh. Nanti dikiranya, wah sekarang berbayar ya, padahal kan sudah saya jelasin kalau kita mau ganti sistem dari yang manual, pendataan manual, pencatatan membership manual, itu kan konvensional banget tuh. Nah kita berharap bisa sistem itu otomatis, lebih enak. Jadi kita bisa memaksimalkan sumber daya manusia yang NSFX punya ini untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan ibaratnya nanti kenapa berbayar juga satu memfilter, kedua ibaratnya apa yang kita terima nanti akan kita gunakan lagi untuk pengembangan dan lain sebagainya. Jadi biar lebih maksimal. Itu sih teman-teman semua. Oke, mungkin itu dulu. Arigatou gozaimasu. Ada komentar gitu. Thank you teman-teman semua. Matur suksma. Musya. Kita jumpa lagi di hari Rabu. Saya mewakili tim NSFX mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Narko Santoso, NSFX, we trade better. Bye-bye. Thank you Bos Narko, dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman. See you next time. NSFX, we trade better. Mantap.